Semoga kasih sejahtera Allah Bapa beserta saudara sekalian. Bagaimana kabar saudara sekalian minggu ini? Kehidupan bertransmigrasi membuat kita hidup berpindah-pindah. Sampai sekarang saya sudah pindah rumah lebih dari 40 kali. Bukannya dicari-cari polisi atau kapur-kapuran. Mungkin saudara yang tinggal di luar negeri juga sering berpindah-pindah. Saudara juga pasti telah mengalami naik turunnya kehidupan. Saya ingin sekali bisa bahasa Indonesia sehingga bisa mendengar cerita hidup saudara sekalian. Semoga hari itu cepat datang. Selain itu, banyak orang tua yang berada di sekitar saya. Mereka adalah orang-orang hidup saat Perang Korea dan melewati susahnya hidup setelah perang karena Korea Selatan sangat miskin waktu itu. Para orang tua tersebut berkata bahwa mereka juga baru pertama kali mengalami apa yang kita alami sekarang. Mereka pernah mengalami kesulitan beribadah saat zaman penjajahan Jepang atau karena Partai Komunis Korea Utara, namun mereka tidak bisa beribadah di gereja karena virus. Banyak hal telah berubah selama sebulan ini. Kalau bosan ada berbagai berita yang dikeluarkan oleh media-media, ada berita yang mengabarkan ekonomi tidak baik. Negara yang kecil ini berada di dalam peringkat 10 besar dalam sektor ekonomi. Apakah ekonomi Korea Selatan harus lebih baik lagi? Apa yang dilakukan manusia saat ekonomi sedang baik? Apakah manusia lebih bersyukur kepada Tuhan dan lebih melayaninya? Bukankah manusia malah semakin sombong, melakukan pemborosan, merasa dirinya paling hebat dengan jalan-jalan saja, dan kecanduan dengan segala macam kesenangan? Sebaliknya, orang yang berkekurangan selalu merasa iri dan mengeluh saja, bukan? Bukankah manusia akan berfoya-foya kalau hidupnya lebih baik sedikit? Sedangkan kalau hidupnya sedang tidak baik, maka dirinya akan menyalahkan orang lain atau Tuhan. Di saat semua orang berhati-hati untuk berkumpul, katanya night club, tetap saja ramai. Penipu tetap saja banyak, model pun tidak pernah kehabisan tamu. Di balik penampilan Korea yang glamor, berkecukupan dan indah, ada banyak hal yang sulit dikatakan sedang terjadi. Sepertinya banyak orang yang hidup meninggalkan Tuhan. Sepertinya manusia semakin egois demi mendapatkan kebahagiaan kecil untuk dirinya sendiri. Bahkan orang Kristen pun sebenarnya kelihatan melayani dirinya sendiri, bukannya melayani Tuhan. Apapun bisa digunakan sebagai alat untuk meninggikan diri. Ada kelompok yang menganggap kekuasaan adalah yang terbaik. Ada kelompok lain yang menganggap kecantikan nomor satu. Ada pula yang menganggap uang adalah hukum. Hal-hal seperti pujian, penyembahan, doa, khotbah, dan pelayanan di gereja sangatlah penting. Akan tetapi hal-hal seperti itu juga dijadikan alat untuk meninggikan dirinya sendiri. Apakah akibat hal ini Tuhan menghentikan ibadah gereja di Korea Selatan? Apakah Tuhan sudah jemu atas ibadah yang meninggikan manusia? Apakah Tuhan memperingatkan manusia yang menganggap hal lain lebih penting daripada dirinya? Belakangan ini kita tidak bisa hidup tanpa masker. Ada orang yang menafsirkan hal ini dari sisi kerohanian. Selama ini kita terlalu sering berkata hal-hal yang tidak berguna dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu Tuhan menyuruh kita untuk mengutup mulut kita. Mungkin sepertinya memang seperti itu. Sebenarnya ada banyak kata-kata yang jahat dan fitnah. Saya merasa sangat bersyukur Tuhan hanya memberikan penyakit yang membuat kita memakai masker saja dan tidak memberikan penyakit epidemik yang menyerang mulut sehingga kita tidak bisa berbicara. Di Korea Selatan ada agama sesat yang bernama Shincheonji. Mereka berbohong seperti makan nasi dan menyebabkan banyak keluarga hancur.
Kali ini 80% dari penyebaran virus corona disebabkan oleh gereja besar Shincheonji yang ada di Daegu. Hal inilah yang membuat penyebaran virus ini berkembang pesat di Korea Selatan. Tidak hanya itu, mereka juga sengaja pergi ke gereja-gereja lain untuk menyebarkan virus itu sejak 2 minggu yang lalu. Jemaat gereja kita semuanya sehat, selain 2 orang yang terkena di awal. Bagaimana bisa banyak orang yang terkena penyakit corona di gereja besar itu? Padahal gereja kita juga jemaahnya banyak, namun tidak ada penularan lanjutan. Saya merasa hal ini merupakan penghakiman dari Tuhan. Akan tetapi masih terlalu dini kalau mengatakan gereja kita atau gereja-gereja lain aman dari penyakit ini. Banyak pendeta yang berpikiran Tuhan sedang memperingatkan gereja di Korea Selatan. Sekarang ini banyak pendeta yang berdoa sendirian di dalam gereja kosong untuk meminta pertobatan. Para pendeta yang melihat keadaan Korea Selatan secara rohani sekarang ini menganggap waktu ini adalah waktu untuk introspeksi diri dan bertobat. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan bisa menyerahkan manusia walaupun manusia sudah berusaha berkumpul. Bisa jadi orang-orang Kristen di Korea Selatan merasa posisi dirinya atau banyaknya orang atau hal lainnya lebih penting daripada Tuhan. Akan tetapi sebagai orang Kristen, kita hanya boleh bermegah di dalam Yesus saja. Hidup kita tidak ada artinya kalau tidak ada Yesus di dalam kita. Semuanya jadi berarti kalau Yesus ada bersama kita. Pada akhirnya, semuanya akan hancur kalau tidak ada Yesus. Kita bisa hidup kalau Yesus ada bersama kita. Segala hal di dunia ini semuanya percuma kalau tidak ada Yesus. Kita akan mendapatkan upah yang kekal atas kerja keras kita berkat adanya Yesus. Tidak ada cara untuk menyelesaikan dosa kalau kita meninggalkan Yesus. Hanya dengan darah Yesus Kristus kita dibersihkan. Oleh sebab itu, hanya di dalam Yesus sajalah kita boleh bermegah. Kita hanya boleh bermegah di dalam Tuhan saja. Selain Tuhan, semuanya bisa lenyap hanya dalam waktu yang singkat. Kita harus menyerahkan semua pengalaman dan prestasi kita di depan kaki Yesus Kristus. Hanya Yesus sajalah kemuliaan, kuasa, dan keselamatan kita. Saya memberkati kita semua agar Tuhan Yesus sajalah yang menjadi nilai terpenting dalam hidup kita. Amin.